3. Ya guys, kita kembali lagi. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi, bentar aku share screen dulu. Nah, jadi kalian tinggal belajar ini aja nih, yang udah ada di LMS. Itu pokoknya intinya, nanti kita langsung praktekin aja. Aku langsung jelasin di sini. Nah, di sini ini tuh buat buat apa ya? Buat nge-select section gitu. Nge-select sesuatu, ini yang buat kotak, terus nanti ada lingkaran, apalagi ya gitu pokoknya. Tuh, terus habis itu ini buat si poligonal. Nah, ini buat yang lebih abstrak lagi bentuknya. Itu, terus habis itu ini juga ada macam-macam, ada lasso, ada magnetik gitu. Terus ada lagi si magic itu ya magic ya langsung ke select semuanya gitu. Nih kayak gini tuh kan, langsung ke select yang warna-warninya sama biasanya tuh gitu. Kalau ini dihilangin, kalau ini tambah nih, ini namanya contagious. Nah ini tuh kayak ya ke select yang agak sama gitu, tapi nggak semuanya. Terus ini crop, ya crop tau lah, crop gitu. Ini buat, ini apa ini? Bentar. Ini buat nge-frame gitu, jadi kayak langsung biar pas gitu gambarnya. Tuh, terus habis itu, ini hampir sama kayak crop gitu. Terus ini buat nge-pick color, itu langsung tuh ada warnanya. Ini buat nge-healing, jadi healing spot. Kalau misalnya kita ngedit di Photoshop muka orang gitu kan, kadang-kadang ada apa komedonya atau apa, nah itu dihilangin nih pakai healing banyak-banyak. Terus kalau buat bangunan ya kalau mau ngilangin cahaya yang mengganggu atau apa gitu yang mengganggu tuh. Terus habis itu ini buat ngebrush, yang ngebrush buat ngewarnain. Ini buat nge-stem tuh kayak ngewarnain gitu, kayak nge-copy gitu, ngecopi. Nah gini misalnya ini aku set RLD dulu. Kalau set RLD itu buat ngilangin yang tadi, yang udah ke select gitu. Nih misalnya aku mau ngopi ini nih, jadi pertama di ALT dulu diklik sampai diingetin kan sama Photoshopnya. Nih aku mau ngopi si lingkaran nih, copy sini, aku copy sini lagi, aku copy gitu, ini samain gitu. Kalau mau ngopi ya ALT lagi nih, di copy lagi, ini ya gitulah tuh kan jadi 3. Padahal tadinya cuma 1, sekarang jadi 3 gitu. Jadi kayak di cloning gitu. Nah ya, terus habis itu ini tuh kayak nge-healing. Jadi kok healing sih? Kayak nge-brush tapi kayak ngilangin lagi. Nah, history nih. Bentar. Kayaknya di ALT deh. Salah pencet kan? Salah pencet mulu sih. Nggak lupa sih history itu pakainya gimana. Restore your image. Kayak nge-restore gitu sih. Bentar. Nah gitu loh. Ini gimana sih? Kayak gini. Ini bentar. Agak lupa sih history brush tuh pakainya kayak gimana. Cuman nggak terlalu digunain juga. Maaf lupa. Terus habis itu saya hanya di Photoshop CS6 tuh nggak ada. Terus habis itu ini buat eraser ya, buat ngapus, bisa juga buat si brush ini diklik aja, terus klik kanan, ini ada clear, ini juga buat ngapus. Terus ada lagi si gradasi, ini buat
smooth tuh kayak blender, ngeblend gitu biar warnanya ngeblend semuanya ngeblend. Nah gitu. Terus habis itu nih ada lagi kalau di klik kanan ada blur, ya blur buat ngeblurin. Ini misalnya pokoknya mau blurin jadinya kayak gini. Terus ada lagi di sharpen. Nah sharpen tuh buat ngejelasin kayak misalnya teksturnya tuh biar kelihatan gitu nih. Terus kalau dihilangin gitu matanya ini layarnya dihilangin, kakaknya klik aja deh, escape. Ini jadi kelihatan gitu loh kalau kalian fokus yang di ini dulu si sharpen tadi kotaknya ini. Nah ini jadinya tuh kayak lebih jelas gitu. Terus kalau kalian di atas juga ini smoothnya juga kelihatan. Ini juga blurnya nih kalian fokus di ini kan kelihatan nih. Kalau dihilangin ya ini jadi jelas gitu. Ya kalian coba-coba sendiri. Pokoknya gitulah perbedaannya. Terus ada lagi yang ini Doji.g tool. Nah ini tuh buat nge-highlighter gitu. Jadi kalau misalnya kayak di makeup gitu kan pakai highlight. Nah ini buat nge-highlighter biar lebih terang aja gitu. Terus habis itu ada burn tool. Nah ini tuh burn tool tuh buat nge-burn, jadi tuh kayak buat konturnya kalau di makeup. Terus ada lagi sponge itu ya sebenarnya lebih ke abu-abu sih ini warnanya gitu. Terus ada lagi buat pen. Nah pen itu ya buat ngepen, nulis gitu. Kalau misalnya si komikus kartun apa animal gitu pakainya tuh ini sebenarnya mereka tuh dari sketch dulu, terus habis itu baru sih dibikin ini gambar sketch gitu. Misalnya kita buat apa ini ya gitulah, pokoknya tinggal di escape aja gitu. Nah jadinya gambar gitu. Misalnya aku mau gambar kucing nih nggak bisa kan udah jadi, terus tinggal di gitu. Yang bisa nggak ya? Oh nggak bisa ya, pokoknya gitu. Ini jadi kayak lebih ke gambar sih, biasanya pakai polosan gitu. Terus abis itu T itu text, bukan nge-type, menulis, yang ngetik gitu. Terus habis itu ini buat, ini sebenarnya juga bisa buat mindah-mindah sih, bisa buat mindah. Terus habis itu ini buat ya bikin kotak, bikin rounded, ellipse dan sebagainya ya, kayak kalau kalian bikin di mana di Word gitu ya, biasanya kan pakainya kayak gini. Terus habis itu sini hand atau bisa hand, terus zoom, Z, atau mungkin kalau zoom juga bisa pakai CTRL minus, kalau nggak CTRL plus gitu, zoom in zoom out. Terus habis itu apa lagi ya, udah sih. Terus ada yang file, edit image, layer, type, select filter, 3D view, window, help. Nah ini nanti yang penting-penting aja nanti aku sampein setelah ini. Terus habis itu di sini juga ada modenya, ada mode normal, mode darker, multiply, color, linear, darker, lighten. Nah ini kan bisa nyoba-nyoba ini jadinya kayak gimana, vivid, linear, pin, hard, difference, occlusion, subtract, sama divide, hue, saturation, color, lumen gitu. Ini macam-macam sih, ini buat modenya. Terus opacity ini buat ngetipis sama ketebelin gitu. Kalau makin transparan ya makin kecil, kalau enggak ini ya udah tebel gitu. Fill, nah fill ini aku agak kurang tahu sih, kayaknya hampir sama kayak opacity gitu. Cuman ini biasanya sih aku pakainya opacity aja gitu. Tuh, terus ada lagi nih, ini buat ngedelete layar. Terus habis itu ini buat nambahin layar. Bisa juga ini kalau di drag sini jadi ke copy deh gitu. Jadi ada 2 layarnya. Itu, terus habis itu ini buat nge-grouping. Ini buat adjustment. Ini juga adjustment. Di sini juga ada adjustment. Ini juga ada adjustment. Jadi adjustment di mana-mana.
gitu. Tapi bedanya kalau adjustment yang di atas ini tuh kayak adjustmentnya tuh langsung ke apa si kameranya ini, si gambarnya ini, nih misalnya kayak gini, mau klik brightness itu ya langsung ke sininya, ke gambarnya gitu loh. Ini juga pakai filter, pakai kamera raw, nanti juga ada brightness-nya itu. Tapi kalau di sini nih, ini tuh nanti jadinya kayak grup baru gitu. Nah ini ada grup baru nih. Kok grup baru apa ya? Bukan grup baru, kayak ada layar baru. Ini juga sama nanti kalau di sini groove, cube. Nah itu, ini juga ngegroup lagi. Ini kalau dihilangin gini ya balik lagi normal gitu. Terus apa lagi ya? Udah ya kayaknya. Oh ya ini buat mask. Yang mask tuh ya buat nutupin. Misalnya nih aku mau pakai mask. Kalau mask itu buat nutupin pakai warna hitam. Hitam sini. Gimana sih? Ini aku mask dulu. Di ini nih. Terus tinggal di B brush. Dan nanti kayak kalau ngilangin gitu loh. Nge-masking gitu. Kalau di delete ya ini bakal balik lagi, atau mungkin dia dikasih warna putih gitu bakal balik lagi. Tuh. Gitu. Ya pokoknya gitulah. Terus apa lagi ya? Udah. Terus ini FX ini tuh buat dia warna, ngedit warna biasanya. Buat bikin bayangan juga bisa, buat satin, gradient. Nah ini bisa dicoba juga sendiri. Gitu. Nah itu penjelasan singkatnya. Terus kemudian kita langsung aja ke materinya. Oke, ini aku delete dulu semuanya ya. Delete langsung di delete aja pakai ini. Delete. Nah, ini pertama kali kita kan nih kekunci nih. Kita langsung buka gitu kan, kekunci biasanya di copy. Nah, di drag aja terus ditanda plus. Udah. Habis itu kita ke filter, kamera raw filter ya ini, terus kita edit. Nggak tahu ini nanti bakal kelihatan apa enggak di rekamannya, pokoknya nanti kalau udah muncul langsung edit si kontras, exposure, highlight, shadow, itu aja. Ya ini sesuai perasaan aja, nggak ada yang nomornya harus berapa gitu, harus terang banget apa enggak gitu, enggak sih. Ya pokoknya ya sepasnya aja tuh ya oke. Nah itu nanti kayak beda banget gitu dari yang sebelumnya kan, beda tuh. Terus kemudian kita copy lagi. Nah copy lagi ini untuk, bentar aku lupa apa ya, aku lupa, hehe. Jadi habis itu kita kasih belum itu kayak efek biar kayak memancar gitu, lebih glowing gitu kan. Tuh sebenarnya tuh di mana, di Enscape juga udah ada gitu, cuman kalau misalnya masih kurang bisa tambahin, kalau enggak ya nggak usah gitu. Itu di blur terus habis itu di Gaussian blur 5 aja. Nah ini kan jadi ngeblur, terus tinggal modenya nih ubah, kok mode ini di sini ganti soft light. Nah gitu, jadi tuh kayak lebih ngebloom aja, kayak lebih glowing aja nih, ya kan. Kalau misalnya aduh kok terlalu nge-glowing, ya udah dikurangin aja sih opacity-nya 10 misalnya, aku 20 deh biar nggak terlalu hilang. Nah gini, itu kelihatan kan bedanya gitu. Terus kalau misalnya mau tambah lagi, misalnya kurang jelas ininya ya, si apa teksturnya, sebenarnya tuh bisa pakai tadi yang ini, si sharpen tool, itu bisa lebih jelas. Cuman kalau misalnya masih males gitu buat apa gosok-gosokin satu-satu dan belum tentu rapi juga, belum tentu sama semua, tinggal di CTRL
ALT shift E. Nah ini tuh kayak ke copy. Nah si background copy 2 sama background copy ini tuh jadi satu, ke copy jadi layar. Sebenarnya ini diklik ini terus CTRL shift. Nah ini ke blok dua-duanya terus diklik kanan di merge layer itu tuh langsung jadi satu sebenarnya, bisa langsung jadi satu. Cuman kan kita nggak punya ini nih, langsung ininya hilang gitu jadi satu. Kayak cuman jadi apa ya? Ya kita jadi nggak punya si dua ini gitu. Dan itu dipertahankan kalau bisa. Jadi kita bikin copy baru gitu. Copy dua ini jadi satu. Jadi di layer satu ini ya pakai tadi CTRL ALT shift E gitu. CTRL ALT shift E. Kalau udah ini tuh kayak dibikin rada ini kan biar lebih jelas gitu kan teksturnya, itu di CTRL shift U. Sorry, belum aku klik layarnya. CTRL shift U. Nah jadinya kayak gini, hitam putih. Oke, habis itu di filter ada high pass. Oke. 10 aja. Jadi kayak gini. Ini di modenya overlay. Jadi kan jadi jelas kan daripada kita gesek-gesek satu si ini sharpen tool gitu. Kelihatan kan bedanya? Kayak kelihatan nih. Jadi dari kayak gini, jadi kayak gini. Ini coba aku ulangin. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini, bukan lebih kelihatan. Next. Terus nih simple overlay terus iPad-nya tadi 10 terus di opacity. Background. Nah, cara mengubah background itu adalah kita membutuhkan bantuan. Nah, sebelum background kita menggunakan si ini dulu, cahaya. Ini cahaya dulu aja biar lebih enak. Background apa cahaya dulu ya? Background dulu aja deh. Nah, si background ini di picture. Terus habis di picture kita nyomot ini, 3 ini dimasukin semua. Apa sih mbak? Pokoknya ini dimasukin semua deh. Loh, jadinya di atas ini. Masukin semua dulu. Kita tunggu. Ini bakal muncul. Nah, gitu. Terbatas saja. Nah, terus habis itu buat biar bisa ngeblokin ini nih si backgroundnya nih. Ini itu di magic tool, magic wand tool. Nah, ini kan cuma satu doang nih, kita kan perlu semua. Kalau kita ngeklik satu-satu kan juga lama juga nih. Jadinya kita dihilangin ininya, contiguousnya. Dah, jadi ini udah keblok semua nih yang hitam-hitam, sampai yang hitamnya keblok. Terus habis itu ini kan si apa sih kolomnya nggak mau diganti ya. Kalau diganti ya nggak apa-apa sih. Kalau nggak mau ya ini dihapus. Cara yang ngapusnya ini di kanan. Quick section tool, cari yang negatif, terus diklik aja. Tuh kan jadi hilang yang bagian sini. Nah udah. Terus kalau udah kita balik lagi ke layar ini, layar background. Kita matiin dulu si ini. Bentar. Ini lupa aku ini coba CTRL-D dulu ya. Jadi si keempat ini ya ketiga ini mau aku satuin jadi satu aja, jadi di CTRL ALT Shift E jadi layar kedua. Nah yang tadi kita ulangin lagi, diklik ini aja,
magic wand ini jangan lupa di nonaktifin kontak use-nya jadi muncul, terus habis itu dikurangin yang bagian kolamnya, kolamnya aja, nah hilang. Terus habis itu kita balik ke layer 2, terus habis itu di delete aja, ini dimatiin dulu. Nah ini tuh bentar, pasti sih hilang sih. Nah kan, jadi ini aku yang aktifin doang layernya, jadi ini beneran hilang. Udah, terus habis itu kita tinggal masihin backgroundnya. Misalnya backgroundnya kalian jangan nyontoh saya kan, harus lebih bagus lagi. Ini di copy di atas ini, jadi kayak muncul folder baru di rectangle, klik aja yang mau di copy, terus di move pakai ini. Terus di sini, sorry ini banyak gangguan di sini. Nah, di move ke sini. Loh, kok nggak move? Sorry. Gitu, jadi masih ditekan terus gitu ya. Terus habis itu saya Alt buat free transform. Nah ini free transform dipasin aja. Terus kalau misalnya mau rada dipasin rada perspektifnya tinggal di CTRL. Itu kayak bisa dibelok-belokin, cuman ya jadinya nggak rapi sih. Terus bisa kalian atur lagi, ya gitulah pokoknya diatur-atur aja gitu. Kalau CTRL tuh kayak nge-free transform aja gitu, enteran dulu, terus habis itu baru ditaruh bawah, nah gitu. Gitu sih. Nah ini bisa kalian copy lagi pakai CTRL, ALT, Shift E gitu. Nah ini udah jadi satu gitu sih ceritanya. Gitu, terus tadi kita balik lagi caranya bikin cahaya. Cahaya tuh sebenarnya kalau kalian cari aja di Google itu brush, brush, Photoshop, itu bakalan muncul dan free download nih, tambahin muncul nih. Kalian bisa download di sini. Kalau aku belum download sih itu kan free. Ini tinggal di copy aja terus ya udah sih tempelin kayak kalian kalau ngebrush. Atau bisa juga kalian cari gambar lens flare, muncul di sini, kalian download dulu, terserah sembarang apapun yang masuk akal aja. Terus habis itu kalau udah, misalnya udah nih, aku masukin sini, nah ini muncul, habis itu ditransform aja, transform. Nah kayak gini misalnya nih, terus habis itu udah enter, terus di ininya diganti screen. Nah kan jadi, terus kan kalau kalian perhatiin dengan jelas itu kan kayak ada garis-garisnya aneh gitu loh, ya nggak sih? Nih kayak garis-garisnya, terus ini ada garis-garisnya gitu. Nah ini kalian ngilangin aja pakai brush, terus habis itu di clear, bentar, di max dulu, mas. Nah ini, habis itu ini nggak normal modenya, nggak jadi clear, jadi diitemin. Ini buat ngilangin aja. Ini kalau misalnya kurang kecil, kurang gede ya tinggal di ALT terus diklik kanan. Nah ini digedein aja sih. Nah gitu misalnya. Tuh jadinya tuh kayak nggak terlalu ngotak gitu loh. Ya nggak sih tuh. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi kayak kelihatan. Nah tuh misalnya. Terus apa lagi ya? Udah. Terus nambahin orang. Nah nambahin orang tuh hampir sama kayak nambahin background. Ini aku
aku mau gabungin dulu. Ini kan kayak backgroundnya tuh udah jadi, ruangannya tuh kayak udah jadi, udah kita edit. Oh ya, lupa ketinggalan satu. Ini tambahin lagi. Ini kalau buat artificial light, ya tinggal pakai ini aja sih, brush. Tambah layer, misalnya ini kita kasih warna, ini mau kuning. Nah, misalnya ini ya. Terus kita atur aja pakai kurungnya, kurung kurawal atau kurung kotak ini yang buat ngecil gedein. Terus tinggal diklik aja. Kok nggak muncul? Opacity. Oh ini clear, sorry, masih clear di normal. Nih, tuh kan jadi nyala gitu loh. Nggak pas, jadi Ctrl Z, terus nih nyala lagi. Ini juga gitu, terus ini juga nih, misalnya biar nyala. Nih, kita tambah dulu layarnya. Klik aja. Nah, jadinya kan kayak kurang gaping gitu ya, tinggal Ctrl T. Terus habis itu, di Ctrl, terus di pas-pasin aja sih. Itu. Enter. Nah, ini udah tinggal di naik turunin aja. Ctrl T lagi. Nah, buat ngatur cahayanya. Nah, jadi kan jadi kayak nyala gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya ini nih mau diganti lagi sini, bisa pakai IS. Tadi aku download brushnya ya tinggal dimasukin aja. Kalau misalnya nggak punya brush, ya tinggal kita cari yang kayak ginian gitu. Sama tadi keyboardnya ini nih, tinggal dipas-pasin aja, pas-pasin ini kayak gini misalnya. Terus habis itu di screen, nah jadi nggak kelihatan lagi kan kayak gini. Ntar, nah terus ini kan masih ada garisnya, kasih mouse, terus di delete aja. Wah ini kelebihan nih, ya tinggal diputihin sih ininya buat nambahin. Nah kan udah, jadi kayak harus bener-bener teliti banget tuh diginiin misalnya. Ya tuh kalian yang bisa ngira-ngira sendiri misalnya. Sini nih ada aneh. Ini di kurang gede ya, di ALT nya digedein aja. Nah, gini biar gak kelihatan aneh gitu. Kalau mau move ya tinggal diginiin misalnya. Nah, gitu. Jadi ntar kalian lebih bagus lah, jangan kayak aku asal banget. Nah gitu, ininya kayak gitu. Yang penting kalian tahu caranya, terus gimana nambahin IS-nya dan sebagainya gitu. Jadi gak harus lengkap kalian bener-bener ngikutin punya saya, tapi sebagusnya tuh kayak gimana. Itu berdasarkan feeling kalian. Kalau udah nih, udah kan, terus aku mau ngegroup biar nggak terlalu berantakan. Ini terlalu berantakan banget nih. Nah, yang tadi merasa jadi background dibarengin. Nah, di grup ruang itu biar nggak berantakan aja sih. Terus abis itu nambah layer buat bikin orang, ya kan? Okay. Nah, buat bikin orang itu caranya adalah gimana orang? Kita download dulu orang-orangannya di di Google banyak, tinggal main PNG gitu. Ini aku udah ada, jadi tinggal nyomot aja. Ya si mbak-mbaknya ini nih, taruh sini. Nah ini jadi kecil, tinggal diatur aja. Misalnya segini gedenya, kegedean ya seginilah. Enter nih, yang muncul mbak-mbaknya. Kalau bikin bayangan gimana? Sebenarnya bikin bayangan kalau mau ada cara simpel dan cara yang nggak simpel. Cara simpelnya tinggal kita nambahin layer, terus habis itu buat brush,
brushnya masih ini hitam nih, bayangan nih kayak gini. Udah selesai TRLT, kita transform aja, kita sesuaikan si bayangan hitamnya ini sama mbak-mbaknya, ntar mbak atau mas terserah lah. Terus kita move pakai V, sorry. Nah gini, ini kan nggak mungkin kan bayangannya nutupin si sepatu, ya udah taruh bawah aja gitu. Nah jadi bayangan simple ini namanya. Nah kalau misalnya kalian nggak mau yang simple, kurang artistik, oh ya, terus habis itu kalau ini terlalu hitam ya tinggal kalian ini aja sih, opacity-nya diatur aja sih gitu. Ini udah kayak ada bayangannya gitu kan. Kalau kalian nggak mau simple, orangnya suka yang detail gitu, terus ini di si mbaknya ini di TRLJ itu adalah kopi. Nah jadi 2, terus habis itu TRLT transform, terus habis itu di CTRL. Nah buat ngatur transformnya ini biar gepeng ini kayak gini, jadi lebih free lagi, enter. Nah kayak gini dipasin aja, terus habis itu diwarnain mbaknya kan, jadi kayaknya sih di stroke atau blending option. Nah ini warna hitam nih, jadi hitam gitu kan warnanya. Oke. Terus habis itu di opacity-nya nanti dikurangin gitu. Nah kalau udah ada si ini, ya udah sih yang tadi ini delete aja sih gitu. Nah jadi tuh kayak lebih ada gininya gitu, ada kepalanya juga gitu kan. Ini udah ada ininya nih, ada bayangannya kan, mesti sini tuh lebih terang dan sini tuh lebih gelap kan, tambahin lagi, tambah layar. Nah terus habis itu di B brush. Nah di bagian sini kan berarti lebih gelap ya si mbaknya ya, tuh di klik kanan, terus habis itu di create clipping mask, jadi kayak ditumpuk di bawahnya. Nah jadinya tuh kayak ngeblokin mbaknya yang sebelah sini, bagian sininya opacity-nya dikurangin dikit. Nah gitu, jadi kayak ada bayangannya gitu. Itu sih. Dan itu kalau misalnya mbaknya masih belum menyatu nih sama warnanya, di adjustment aja. Adjustment mana? Nah diatur nih brightness, kontrasnya si mbaknya udah pas atau belum. Itu sih. Terus nih proofnya, ya kan, nanti atur-atur sendiri nih gitu. Mungkin apa lagi nih, exposure set, misalnya gitu. Nanti kalian tinggal atur-atur sendiri aja sih biar lebih pas lagi. Kalau udah nih sebanyak ini cuma mau satu orang, kayak nggak apa-apa, ini di save aja, save semua, terus di groupin biar lebih rapi lagi. Orang ini aja, nah gitu, itu ya itu lebih rapi lagi itu. Terus habis itu ada lagi nah edit object tadi belum ya, edit object, sorry ini banyakin dulu. Nah terakhir di layer 4 ini kita edit object ya, di object ID dibuka dulu kelihatan ini. Terus habis itu kita magic tool lagi, magic wand tool, klik ini. Misalnya nih tadi sorry ini aku matiin dulu. Nah ini kan agak gelap nih, diterangin ya pakai adjustment lagi, diterangin, nah kan terang jadi bersinar gitu. Nah gini misalnya, ya gini lah, biar kelihatan aja garis-garis si apa kursinya gitu doang sih. Udah selesai deh gitu. Apalagi ya,
kaktusnya nanti aku mau iniin, mau edit juga lah. Gimana nih material ID? Nah, di sini terus kita balik lagi ke layar 4. Tadi di sini dimatiin dulu. Terus habis itu diterangin pakai adjustment. Kelihatan nih si kaktus. Ya kita raba-raba aja deh. Nah, jadi ya gitu sih. Caranya sih seperti itu. Gampang bukan? Wah, gampang sekali. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya pada intinya. Jadi di awal kita dari raw dulu, terus habis itu gimana ngeglowingin, terus gimana ngejelasin, terus habis itu bikin cahaya dari cahaya artifisial sama cahaya dari langit, cahaya matahari, terus ngedit orang, ngedit brightness-nya juga gitu, nyatuin apa nyatuin si ruangan gitu. Kalau ini merasa ininya masuk grup, udah tinggal dimasukin aja. Bisa nggak ya? Nah, bisa tinggal di drag gitu langsung dimasukin gitu. Udah sih, jadiin grup. Nah, jadi lebih simpel kan, nggak banyak banget gitu. Tuh, terus habis itu grupin, terus udah sih, itu aja. Masukin orang, udah. Ya, ya pokoknya intinya itu, jadi kayak cuma touching doang, nggak ngedit banyak-banyak, karena emang Enscape itu udah bagus banget hasilnya. Yang kalau sebenarnya kalau cuman Enscape doang sih nggak usah diedit Photoshop sih nggak apa-apa, udah bagus. Cuman baiknya kan di touch up sedikit biar lebih cerah gitu. Tadi kan kalau Enscape kan tadi kelihatannya suram banget. Nah, bedanya sama yang si background, yang backgroundnya aku taruh atas nih. Ya bisa nggak ya? Nggak ding, aku copy dulu aja. Taruh atas sendiri. Nah, taruh orang. Orangnya aku taruh sini aja. Si backgroundnya aku taruh atas. Nah, nih dari yang suram kayak gini jadi cerah gitu. Itu doang sih sebenarnya. Jadi tuh ya meskipun gue juga sebenarnya rada ngasal ya karena biar kalian paham aja, cuman ya kayak gini pada intinya ya lebih ngeglowingin aja gitu sih. Jadi untuk Photoshop kali ini sekian. Terima kasih, maaf kalau kemarin putus karena kelupaan chargernya, terus sama mungkin juga internetnya juga putus-putus gitu sih, ya intinya ya cuman segini aja gitu. Tuh begitu dari saya, terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dah.